Serumpun namun tak rukun. Mungkin itulah yang menggambarkan bagaimana hubungan Indonesia dengan Malaysia. Meski punya kedekatan geografis, namun tak membuat negara yang terletak di Asia Tenggara ini selalu hidup damai. Pasalnya, ada beberapa momen yang membuat hubungan Indonesia dengan Malaysia kurang harmonis. Perdamaian di muka bumi ini memang susah-susah gampang untuk diwujudkan. Ketika suatu insiden menyebabkan banyak pihak kena dampaknya, disitulah konflik bisa bermunculan. Yang namanya konflik kalau nggak dikelola dengan baik sangat mungkin berakhir dengan perselisihan. Perselisihan zaman sekarang tidak hanya soal angkat senjata, akan tetapi juga bisa perang statement di media sosial. Konflik Indonesia dengan Malaysia pertama sekali dimulai pada era Soekarno. Indonesia yang kala itu baru saja merdeka menganggap jika Malaysia sebagai anti-kolonialisme yang mendukung penjajahan di atas muka bumi. Politik Indonesia yang lebih condong terhadap negara-negara sosialis akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Soekarno yang sudah kesal dengan ulah Malaysia karena berniat menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia, akhirnya mengeluarkan salah satu kalimat yang membakar semangat rakyat Indonesia, yakni Ganyang Malaysia. Kemudian hubungan Indonesia dengan Malaysia kembali memanas setelah negara yang beribu kota di Kuala Lumpur tersebut secara sepihak mengklaim beberapa budaya asli Indonesia. Salah satunya yang paling membuat heboh adalah saat Malaysia mengaku jika batik adalah budaya mereka. Demi mengakhiri konflik tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan. Hasilnya, pada 2 Oktober 2009, UNESCO meresmikan jika batik adalah warisan budaya Indonesia dan Malaysia tidak berhak mengklaimnya lagi. Bukan cuma budaya Indonesia yang dicuri oleh Malaysia, beberapa pulau terluar tanah air juga tak jarang diklaim sebagai bagian dari negara mereka. Sebut saja seperti Pulau Sibadan, Pulau Legitan, dan perairan Sambas. Kasus pencurian pulau yang paling heboh tentu saja ketika Malaysia mengklaim jika Blok Ambalat adalah milik mereka. Sebagai daerah yang menyimpan potensi kekayaan alam melimpah, tak heran Malaysia sangat ngotot mengincar daerah tersebut. Hubungan Indonesia dengan Malaysia juga sempat memanaskan masalah tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan secara tidak manusiawi di Malaysia. Sudah tak terhitung berapa banyak kasus penyiksaan TKI di negara jiran tersebut. Sampai-sampai pemerintah Indonesia memberikan ancaman tak akan mengirimkan tenaga kerjanya ke Malaysia lagi. Kasus Indonesia dan Malaysia memanas lagi juga terjadi dalam ajang SEA Games 2017. Menteri Pemuda Olahraga atau Menpora, Imam Nahrawi dan seluruh rakyat Indonesia dibuat geram setelah mengetahui bendera Indonesia tercetak terbalik dalam baklit resmi SEA Games 2017. Meski sudah meminta maaf, namun tetap saja hal tersebut membuat hati rakyat Indonesia tersakiti. Tagar Semwon Malaysia pun sontak menjadi trending topik di Twitter sebagai rasa bentuk kekecewaan bangsa Indonesia. Kemudian, soal kabut asap. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu, Siti Nurbaya, meradang ke pemerintah Malaysia. Malaysia diminta bersikap objektif melihat persoalan kabut asap di wilayah udara Malaysia dan tidak asal protes dengan menutupi informasi. Malaysia menuduh kabut asap kebakaran hutan dari Sumatera dan Kalimantan sampai ke Malaysia. Saya akan menulis surat kepada Duta Besar Malaysia di Jakarta untuk diteruskan kepada menterinya. Jadi saya kira supaya yang betul datanya. Pemerintah Indonesia sudah betul-betul secara sistematis mencoba menyelesaikan ini. Tidak semua kabut asap berasal dari wilayah Indonesia. Begitu kata dia dalam siaran persnya. Kemudian, perseteruan antara Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola. Persaingan Indonesia dan Malaysia tidak hanya di sektor bisnis. Pada dunia sepak bola juga terjadi. Kalau dua timnas ini bersua di laga manapun bakal selalu panas. Menjelang final AFF 2010, netizen antar kedua negara pun saling ejek di Facebook. Apalagi setelah Indonesia kalah 3-0
pada laga final pertama lawan Malaysia di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Malaysia diklaim menang curang terhadap Indonesia karena banyak supporter mereka yang membawa laser. Banyak netizen yang menuntut pihak AFF mengusut perlakuan gak adil itu. Meskipun di putaran kedua Indonesia berhasil menang 2-1, akan tetapi kemenangan tersebut tidak dapat mengubah hasil Indonesia yang harus jadi runner up.